Gua hanya memberikan tempat karena gue melihat ini sudah mau vonis. Jadi gue memberikan dua belah pihak tempat. Jadi supaya enak juga both side, di mana masing-masing bisa memberikan narasi mereka dan kejelasan daripada case yang sudah hampir 1 tahun ini. Dari pihak NM diwakili Mas Fahmi dan Lucinta Luna, dari pihak Mbak Reza Gladys bersama Mbak Kak Fitri. Saya pikir sih narasinya sama-sama punya kekuatan, tapi memang kalau komentar memang pro ke arah NM-nya lebih banyak kan. Tapi ingat ya, maksudnya peradilan dengan opini publik itu tidak sama. Memang bisa saling mempengaruhi, tapi apa yang terjadi peradilan itu benar-benar masalah hukum yang kemudian harus didetailkan dan hakim akan melihat dari sisi mana dakwaan dan juga pasal ini bisa masuk atau tidak. Dan hakim serta JPU semua pasti akan punya pertanggungjawaban. Ketika kalau misalnya narasi yang kemudian timbul bahwa oh ini ada dugaan ini, nggak mungkin mereka nggak sadar bahwa mereka pun bisa terseret dalam kasus yang lebih berat kalau mereka di dalam itu diindikasikan oleh pihak-pihak tertentu ada mayat. Jadi coba jaga netralitasnya juga. Kalau memang ada indikasi itu kan bawa bukti supaya bisa diusut dong pasti. Tapi kalau nggak ada isu itu bisa sangat mengganggu wajah peradilan kita. Yang gue ngerasa nggak fair ini. Jangan peradilan kita itu disamaratakan untuk semua kasus-kasus di mana pernah ada oknum yang bersalah dalam hal itu. Karena kalau disamaratakan, terus kita mau pakai wajah peradilan yang mana? Sedangkan peradilan kita itu kan sebenarnya harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jangan peradilan kesannya gara-gara satu hal, oh peradilan yang ini juga nggak beres, peradilan yang ini nggak beres, jangan gitu juga gitu. Ikutin dulu dengan baik, kalau memang ada indikasi ke arah sana, ada tempatnya untuk dilaporkan gitu, supaya itu nanti bisa diusut. Nah, kalau dari kacamata Koko sendiri, ruwetnya masalah ini seperti apa sih? Ya, seperti podcast kemarin lah, isinya kan banyak banget yang orang berkomentar, klip-klipnya kan banyak banget, bahkan ada beberapa klip-klip yang ditekin ke gue, bang lu lihat nih bang, bang lu lihat nih bang, bang lu lihat nih bang, sampai gue harus nontonin satu-satu gitu. Ya memang seru itu sih. Ya. Pada akhirnya mengambil keputusan oke ngangkat kasus ini, apalagi tadi juga tim juga ke pengadilan untuk live sebentar ya. Iya. Kenapa kok akhirnya kok? Karena aku pengen ini semua dikawal dengan baik ya. Karena di sini kan ada permasalahan yang sederhana, skincare ini yang kemudian menjadi keresahan banyak konsumen yang merasa mereka terindikasi mengalami kerugian karena overklaimnya, karena tidak berbadan BPOM-nya, karena hidroquinonnya, sampai gue paham nih begini semua. Yang akhirnya melebar kemana-mana, yang awalnya ini berasal dari cuman 2 orang yang bersih tegang loh ini. Akhirnya kesini dan bahkan akhirnya terkuak banyak nama lagi. Dan ini panjang loh. Selesai dengan Ibu RG dan Ibu NM, masih ada jilid berikutnya. Betul. Bener kan? Feeling saya gitu. Jadi apa ya? Ya nggak tahu ya, mungkin pemerintah akan melakukan tindakan, pasti DPR juga pasti akan turun tangan. Karena ini kan permasalahan yang akhirnya jangan sampai mengganggu kestabilan negara dan juga kondisi keamanan negara kita. Indikasinya perang antar owner skincare. Iya. Ke situ nggak sih kok? Udah pasti. Karena di sini kan akhirnya apa sih sebenarnya menjadi permasalahan adalah sistem bermain di dalam dunia skincare kan. Nah, sistem bermain ini harus dirapikan gitu sehingga nanti para pemain bisa mainnya itu lebih bagus. Itu aja sih. Kalau bisa ngelihat ke arah sana supaya jangan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini sebenarnya bom waktu aja. Bom waktu. Bom waktu. Karena secara sistem mungkin kurang rapi, banyak yang bermain, ada yang mengamankan diri sendiri juga, ada yang kesel juga, ada yang ini ya, jadi bom waktu toh.